kembali di podcast Dream Job Dream You, podcast yang akan menemani kalian semua untuk mencari, menemukan, dan membangun pekerjaan impian serta menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Kembali lagi bersama aku Pasha, teman-teman. Sekarang masih dengan set yang spesial, dan yang pastinya kita juga bakal kedatangan narasumber yang gak kalah spesial nih teman-teman, yaitu Dr. Sarya Zebua, SPD, MPD, CPS, CCLS. Halo Sir Zebua, gimana nih kabarnya hari ini, Sir? Luar biasa Fasya, sangat dahsyat dan tentunya senang bertemu dengan Fasya. Wah, sangat, saya jadi terharu nih Sir ngomong gitu. Iya dia. Oke Sir, kita mau ngebahas di episode sebelumnya nih, kita sudah membahas mengenai dream job. Especially di episode kita hari ini nih, karena kedatangan Sir Zebua, kita mau lebih mendalami tentang dream you-nya nih Sir. Awal-awal menurut Sir Zebua nih, dream job dan dream you versi Sir Zebua itu apa sih? Setiap manusia ditulis berbeda oleh lembaran tangan yang maha kuasa, dan perjalanan setiap manusia itu akan menjadi bagian yang terintegrasi dengan segala sesuatu yang terjadi. Proses akan menolong kita menemukan siapa diri kita, dan pengenalan akan diri kita akan menemukan entitas kita sebagai individu yang berkualitas. Wah, teman-teman, dalam banget maknanya nih teman-teman. Oke, Sir, langsung aja nih, kita mau ngebahas mengenai dream you nih, Sir. Boleh. Menurut Sir, bagaimana seorang bisa menemukan versi dream you-nya dalam dirinya masing-masing? Setiap perjalanan individu pasti akan mengalami proses yang membentuk kepribadiannya, di mana pribadi itu akan terus berkembang dan menemukan entitas di dalam dirinya. Maka ketika dia menemukan kenyamanan dari setiap apa yang dia lakukan, identitas dirinya lah yang menentukan kualitas perjalanan kehidupannya. Nah, menemukan itu butuh waktu, atau bahkan dalam waktu dekat atau singkat, tergantung proses yang dialami oleh setiap individu. Wah guys, ini beneran pertanyaannya tuh setiap apa yang aku tanyain selalu Sir Zebua tuh jawabnya dalam banget. Aku jadi kayak aduh gitu loh. Terus kalau misalnya perihal kan kita udah menjalankan dream job-nya nih, terus kita mau menjalankan dream you-nya juga. Nah, bagaimana sih biar kedua mimpi ini bisa berjalan secara beriringan, Sir? Terus kalau misalnya keduanya nggak sejalan, itu apa yang akan terjadi? Ada dua hal yang perlu kita lihat, dream job dan dream you. Kita ibaratkan samudera luas itu adalah dream you. Dream job kita adalah pelabuhan di mana kita akan berlabuh. Nah, proses ketika kita berjalan menuju pelabuhan itu, disitulah kita akan menemukan perjalanan yang menyenangkan bagi kita. Tujuan yang menyenangkan sembari kita mempersiapkan dan potensi diri untuk hasil akhir yang kita tuju. Kendati di tengah perjalanan ada gelombang, ada badai, ada kerikil, itu menjadi proses kita untuk mendewasakan agar kita sampai pada inti perjalanan hidup, yaitu apa? Proses akhir yang mau kita tuju. Ibarat ngupas bawang, satu persatu kita akan kupas kulitnya hingga sampai pada intinya yang kita ingin tuju. Memang mungkin sulit, tapi itulah yang menerpa kita. Justru ketika perjalanan kita terasa banyak kerikilnya, banyak batu sandungan di perjalanan kita, disitulah kita semakin didewasakan. Setiap persoalan yang datang dalam diri kita adalah cara kita untuk tetap naik level ke level berikutnya. Jadi di setiap proses perjalanan kita menuju si dream job atau si dream you-nya ini memang pasti ada hambatan ya, kayak tadi yang saya bilang, kayak kerikil-kerikilnya itu. Ya, justru itu akan mendewasakan kita. Ibarat sebuah buku ini nih ya. Setiap perjalanan buku dari awal sampai akhir ini punya bab yang berbeda-beda. Kalau mau membacanya sampai akhir, harus melewati bab 1, bab 2, bab 3. Ada kalanya bab-bab yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi justru itulah yang membuat buku ini menarik. Dan buku itu adalah kisah hidup kita menuju dream job. Wah, guys, seru banget nih. Aku jadi pengen langsung ke yang lain-lainnya nih pertanyaannya. Boleh. Udah terkumpul banyak gini. Boleh. Pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan kita udah cerita bagaimana kita menuju si pelabuhan itu atau si dream job itu. Nah, itu kan ada perjalanannya tuh, Sir. Betul. Menurut Sir, hal yang lumrah atau hal yang normal itu ketika perjalanannya itu panjang atau perjalanannya itu pendek biar mendapatkan dream you-nya, dream you versi terbaiknya mereka.
Oke, apakah itu panjang atau pendek? Ibaratnya perjalanan setiap manusia yang sudah saya sampaikan tadi itu ditulis oleh lembaran tangan Tuhan yang berbeda. Maka ketika kita sampai pada tujuan akhir, itulah proses di mana kita akan menemukan yang sesuai dengan passion kita. Tapi satu hal yang harus kita ingat, payung tidak mampu menghentikan hujan untuk turun ke bumi. Demikian juga dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam hidup kita, tidak akan mampu menolak segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi keyakinan dan kepercayaan dirilah yang membantu kita untuk melewati derasnya hujan. Demikian juga proses kita. Kalau mau diproses dengan sangat baik, maka harus melewati prosesnya. Karena di setiap proses itu kita belajar banyak hal untuk menemukan yang sesuai dengan diri kita. Gitu. Jadi ya kita harus berproses ini. Berproses, karena apa? Mau panjang pendeknya, itu hanya masalah waktu. Tapi pertanyaannya, apakah kita setia pada proses yang ada? Justru banyak yang gagal karena proses yang dirasa tidak sesuai dengan dirinya. Tapi kita ditempa lewat proses yang ada untuk menemukan pelabuhan yang terbaik sesuai dengan versi kita. Wah, mantap banget nih. Terus kalau misalnya dalam proses tersebut, dalam menemukan versi terbaik dari diri kita ini, pasti kan ada yang namanya peran dari berbagai sisi nih, Sa. Betul. Tapi yang mau aku tanya ini peran dalam pendidikannya atau dalam lembaga kampus. Itu ada nggak sih, Sa, peran mereka untuk mendapatkan versi kita yang terbaik? Oke, kampus itu merupakan garda terdepan dalam menjaga gerbang etika dan moral. Gerbang etika merupakan bagian terdepan bagaimana kita membangun pribadi kita dengan pribadi orang lain. Nah, kampus berperan penting mendidik, memberikan karakter yang baik lewat pengetahuan, dan dari situlah kita belajar banyak hal. Ilmu-ilmu itu akan menjadi bekal kita. Kalau kita ibaratnya berjalan jauh dengan kapal pengetahuan, maka bensinnya adalah pendidikan yang diisi oleh dosen-dosen. Bagaimana mungkin kita bisa berjalan jauh tanpa ada bahan bakar? Bahan bakarnya itulah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan di bangku-bangku kuliah. Pengalaman-pengalaman banyak hal itu mengajarkan kita untuk bisa memahami apa yang sedang kita inginkan dan kemana kita tuju. Oke, jadi kuliah atau lembaga pendidikan ini juga berperan penting, sangat berperan penting. Karena apa? Di dalam pendidikan itu kita menemukan jalan, patokan, perjalanan, dan peta jalan setiap langkah kita. Betul, teman-teman. Nah, kalau misalnya dalam perjalanan proses menemukan versi terbaik dari diri kita, gak mungkin mungkin saya sendiri atau teman-teman juga pasti ngerasain yang namanya insecure terhadap dirinya sendiri. Nah, cara mengatasi salah satu rasa insecure itu gimana sih, Sa? Change your mind. Ubah pola pikirmu terhadap diri kamu. Bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai kehebatanmu kalau kamu sendiri merasa bahwa kamu gak mampu? Langit tidak akan pernah bertanya seberapa jauh engkau terbang, tapi langit akan senantiasa menunggu seberapa kuat engkau mengepakkan sayapmu. Maka setiap orang punya hak untuk mengepakkan sayapnya. Masalahnya terletak pada pola pikir kita. Jangan pernah menganggap diri kamu rendah, karena di dalam diri kamu tersimpan potensi-potensi yang melampaui pikiran kamu sendiri. Dalam banget nih, teman-teman. Makin dalam, makin lama makin dalam bahasan kita nih. Jawabannya juga, wah. Terus kalau misalnya dalam menemukan potensi diri kita, terus dalam menemukan versi terbaik kita, aku spesialnya juga pertanyaan terakhir. Aduh, sedih banget nih pertanyaan terakhir. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas jauh lebih dalam ya. Nah, untuk spesial dari Sam sendiri, ada pesan dan motivasi yang ingin saya sampaikan buat kita atau buat teman-teman semua yang nonton juga, bagaimana dalam mereka proses menemukan dream you versi mereka yang sendiri. Oke, saya mau menyampaikan sesuatu hal untuk siapapun yang mendengarkan pada saat ini. Ketika matahari terbit di ufuk timur, sehari hidup kita diberikan untuk kita pilih. Kita bebas melakukan yang terbaik atau yang terburuk dalam hidup kita. Tapi kita harus ingat, sehari hidup kita telah kita tukarkan untuk hari ini. Segala sesuatunya akan menjadi sebuah pilihan dalam kita melangkah dan menentukan tujuan. Tapi ingatlah, kehidupan kita tidak akan pernah kembali. Walaupun kembali versi itu, tapi dalam keadaan yang berbeda. Walaupun engkau tidak bertemu orang baik akan menemukan. Hujan itu meneduhkan, panas menghangatkan, dingin menyejukkan.
Tidak ada yang namanya cuaca buruk. Adanya cuaca baik dalam keadaan yang berbeda. Tergantung cara pandang kita. Gitu. Wah, seru sekali teman-teman. Gak kerasa banget nih teman-teman, kita udah ada di akhir perbincangan dengan Dr. Syahril Zebul ini. Terima kasih ya Sir. Sama-sama. Udah mau memberikan motivasi juga untuk kita Siap, semuanya. sama-sama. Untuk generasi emas Indonesia. Oh, benar sekali untuk generasi emas. Untuk teman-teman semua, jangan pernah berhenti untuk terus berproses di mimpi kalian masing-masing. Dan gak kerasa banget teman-teman, kita udah sampai di episode terakhir di podcast Dream Job Dream You. Saya Fasya, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di podcast Himamania selanjutnya. Dadah!